Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita kembalikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta nikmatnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita mensyukurkan nikmat berupa iman dan Islam, sehingga kita dapat merasakan betapa indahnya Islam ini, betapa mulianya Islam ini, dan betapa berharganya Islam ini bagi kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau kelak di yaumil akhir sangat kita harapkan. Saudara-saudara, para pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita masih berada di bulan Ramadan, dan saat ini kita hampir berada di akhir-akhir Ramadan, dan sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Entah di tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan seperti yang saat ini kita rasakan atau tidak, kita juga tidak tahu. Karena mungkin saja di tahun depan kita sudah tidak lagi bertemu, karena mungkin saja Allah telah memanggil kita. Maka dari itu, hendaklah kita manfaatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baik mungkin, dengan amalan-amalan, dengan ibadah-ibadah yang rutin kita kerjakan pada setiap hari dan malamnya. Apakah itu membaca Al-Quran, berpuasa dan tadarus, atau berzikir, atau mengerjakan salat tahajud di tengah malam. Dan satu hal yang harus kita pahami, bahwa Ramadan ini adalah di mana diturunkannya Al-Quran. Maka hendaklah dengan datangnya Ramadan ini semakin giat kita membaca Al-Quran, semakin giat kita memahami Al-Quran, dan semakin giat kita untuk menghatamkan Al-Quran. Karena Ramadan adalah disebut juga dengan bulan Al-Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah, ke langit dunia, dan kemudian berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka hendaklah kita mempelajari Al-Quran ini, memahami Al-Quran ini dimulai dari Ramadan ini. Artinya, dengan datangnya Ramadan ini hendaklah kepedulian kita terhadap Al-Quran ini semakin meningkat. Antusias kita kepada Al-Quran semakin tinggi. Apakah itu mempelajarinya bagi yang belum memahami, atau yang sudah memahami, hendaklah dia memahami Al-Quran itu. Karena Al-Quran juga dijadikan sebagai hukum daripada seluruh sumber-sumber hukum yang ada di dunia ini bagi umat Islam. Maka dari itu, hendaklah kita memahami Al-Quran itu dan mempelajarinya. Bagi kita yang belum mempelajarinya, hendaklah kita mempelajarinya. Belum bagi kita yang masih belum lurus dalam bacaan Al-Quran, hendaklah mempelajarinya sebaik mungkin. Baru kemudian kita meningkatkan pemahaman-pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, tentu banyak di antara kita yang sangat minim pemahamannya terhadap Al-Quran, sangat awam pengetahuannya terhadap Al-Quran.
mulai dari bacaannya, mulai dari panjang pendek daripada bacaan dia tersebut sampai kepada pemahamannya terhadap Al-Quran. Dan perlu kita ketahui bahwa umat kita di zaman sekarang ini banyak juga yang memahami Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran itu sendiri, sehingga banyak timbul pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang mengakibatkan umat salah paham terhadap agama dan akhirnya berkeyakinan yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hendaklah kita mempelajari Al-Quran itu dari seorang yang ahli, seorang yang benar-benar paham tentang Al-Quran, sehingga apa yang dipahaminya itu tidak menyalahi apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak memahami Al-Quran sama sekali. Hendaklah dia mempelajarinya mulai dari makhraj hurufnya dan juga bacaan-bacaannya, meluruskan bacaan-bacaannya, memperbaiki bacaan-bacaannya. Karena jika seseorang salah dalam membaca Al-Quran, maka akan salah juga pemahamannya, akan salah juga artinya. Sebagai contoh, banyak kita jumpai di dalam Al-Quran itu huruf-huruf yang hampir bersamaan dalam penyebutannya, tetapi bentuknya beda dan maknanya juga berbeda. Salah satu contoh adalah sin dengan shin, sad dengan ta. Banyak di antara huruf-huruf Al-Quran itu yang kebanyakannya itu hampir serupa dalam penyebutannya, namun berbeda dalam bentuknya dan berbeda juga dalam pemahamannya. Begitu juga dengan ta, to, dan do. Begitu juga dengan la, za, ja, dan zo. Keempat huruf ini berbeda dalam penyebutannya, berbeda bentuknya, dan berbeda juga maknanya. Kalau kita ambil satu ayat, inna nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra. Maaf, bacaannya inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra. Ini yang benar. Inna nahnu nazzalna dzikra. Di dalam ayat tersebut ada za dan za. Jika kita berbeda, jika kita menyebutkan hurufnya salah, maka akan salah pula pemahaman. Inna nahnu nazzalna, di situ ada huruf za yang artinya nazzalna adalah menurunkan, kami menurunkan. Al-dzikra itu terdapat di situ huruf za yang artinya zikir, atau bisa kita maknai dengan Al-Quran, al-dzikra. Namun kebanyakan kita bila menyebutkannya salah, inna nahnu nazzalna dzikra, ini adalah penyebutan yang salah. Az-zikra kita sebut dengan menggunakan huruf za, maka penyebutannya salah, maka artinya pun akan salah. Maka hendaklah kita mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sehingga maknanya tidak tersalah. Dan kalau sudah maknanya salah, apabila kita membacanya salah, maka maknanya pun akan salah dan pemahaman kita juga akan salah. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, mari kita benar-benar mempelajari Al-Quran mulai dari penyebutannya, mulai dari makhraj hurufnya, begitu juga dengan panjang pendek huruf tersebut, agar kita tidak salah dalam memahami Al-Quran dan tidak salah dalam keyakinan kita terhadap Al-Quran. Kalau kita salah pemahaman, keyakinan kita terhadap Al-Quran, maka salah juga keyakinan kita terhadap Islam ini.
Demikianlah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah membimbing kita dan memperbaiki keadaan kita, memperbaiki keimanan kita, dan memperbaiki pemahaman kita, sehingga apa yang kita pahami, apa yang kita yakini saat ini sudah benar-benar lurus sesuai apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.